Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai teman obsesif, balik lagi nih di Obsesif, ngobrol santai, seru, dan pastinya inspiratif. Nah kali ini kita kedatangan seseorang yang gak kalah keren dari bintang tamu kita yang sebelum-sebelumnya, yang pastinya kali ini kita juga masih kolaborasi dengan Ekskul Indonesia. Nah di sini sudah ada Christy Z atau Christy Zakarias. Hai Christy. Halo semuanya. Halo, apa kabar nih Christy? Nah, Christy ini teman-teman lagi di UK loh. Sekarang tinggalnya juga di sana gitu ya, Christy ya. Apa kabarnya nih? Mhm. Baik baik, semoga semuanya sehat juga, tapi Happy New Year juga, nggak tahu sih ini keluar Happy kapan, New Year. tapi Bener-bener. iya so far so good. Masih Januari kok, masih Januari. Jadi kita masih vibes New Year ya, berarti. Oke, that's good. Nah, Christy ini terima kasih banget loh sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Di sana masih pagi banget nih. Kalau di sini udah siang, di sana ceritanya masih pagi banget nih. Terima kasih untuk waktunya. Dan kali ini mungkin tadi teman-teman udah sempat dikenalin siapa sih Christy Z ya panggilannya ini yang paling bekennya ini. Eh, nah, kita kali ini bakal ngomongin tentang leadership. Gimana sih kira-kira menjadi leader yang baik, apalagi di tengah situasi yang seperti ini yang mengharuskan kita harus bekerja secara virtual dan lain sebagainya. Jadi mungkin konektivitas juga sedikit berkurang ya daripada yang dulu sebelum di tahun-tahun sebelum pandemi gitu. Jadi bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Nah, Christy ini kan sekarang juga merupakan head of public advocacy dan juga Head of Asia Pacific Global Indonesia Professionals Association, yang dulunya juga menjabat sebagai Executive Director of Young Indonesian Professional Association di United Kingdom gitu ya. Mungkin Christy boleh ceritain dulu di perjalanannya, kok bisa sampai London nih? Boleh. Jadi, aku pindah ke London tahun 2015, itu baru lulus SMA, mau masuk university. Jadi waktu itu aku, mau ambil jurusan ilmu saraf, and I went to uni di University College London atau UCL. Jadilah pindah ke London karena at the core of it all, my passion is human behavior. Maksudku adalah kayak aku mau banget ngertiin kenapa sih orang berperilaku ya sebagaimana orang-orang berperilaku gitu kan. Kenapa sih what makes us tick? Apa sih yang kita pikirin? Apa sih what motivates us gitu-gitu. Jadi pindah ke London untuk uni. Nah, aku lulus tahun 2018 dan kebetulan puji Tuhan diberikan kesempatan untuk kerja dan menetap juga di London. Jadi it's been 3.5 years, sudah 3,5 tahun di sini kerja untuk sebuah bank where I basically take care of people. I like trying to model human behavior in a financial market condition gitu. Jadi iya, jadi selama ini kerja, terus di luar pekerjaan aku juga namanya tinggal di luar, jadi tetap mau koneksi sama Indonesia, tetap mau mengerti apa sih topik-topik di tanah air gitu kan. Nah jadilah bergabung sama namanya tadi YIPA UK, yang Kyle udah mention. Jadi itu basically persatuan orang-orang Indonesia yang bekerja di United Kingdom, cross sektoral, cross seniority juga, berbagai macam orang dari berbagai macam latar belakang, semuanya tapi WNI. Nah, jadi itulah persatuannya gitu. Jadi that's what I do outside of work. Dan selain itu juga ada semacam YIPA UK di negara lain. Terus persatuannya namanya GIPA. Jadi itu that's the whole story of how I became involved gitu. Wah, berarti perjalanannya dari yang tadi jadi mahasiswa dulu sampai sudah kerja di sana juga, tetap apa ya, involved di komunitas-komunitas yang ada yang berhubungan juga dengan orang Indonesia gitu ya berarti, Christy. Benar. Oke, nah Christy ini kalau dilihat perjalanannya mungkin kalau di search di Google dan lain sebagainya udah banyak nih cerita tentang Christy. Dulu juga SMA aktif banget, sempat masuk TV juga karena Christy ini juga apa sangat-sangat involved di kegiatan sosial juga ya. Kayak kemarin kan dulu sempat ngajar anak-anak, ngajar bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi kayaknya banyak nih hal-hal yang sudah Christy lakukan hingga sampai sekarang yang apa ya mengharuskan Christy untuk berperan sebagai leader gitu. Kemudian bagaimana Christy menggambarkan pengalaman atau tantangan selama bisa dibilang ketika memimpin
Misalnya contohnya di PAYUK dulu, hingga sekarang juga menjadi pemimpin di, GIPA ini? Jadi menurutku selama pengalaman aku jadi pemimpin, at the core of it menurutku gak pernah terlintas di benakku untuk kayak, oh mau bikin ini biar aku bisa mimpin, biar jadi terkenal, atau biar masuk TV, atau biar dapat penghargaan. Sebenarnya gak pernah ada maksud, tapi what I believe is, aku tuh orang yang kayak curious atau kayak suka banget penasaran. If I see something that's not right, terus aku merasa tertantang and I'm very passionate about the issue, I will try to make things better. Like I will try to start something, try to challenge the status quo. Makanya kayaknya naturally ke depannya karena memiliki vision dan karena memiliki empathy, it becomes a natural progression ke posisi pemimpin ini yang tadi kalian bilang. Nah, menurutku kalau dari pada dasarnya setiap pemimpin memiliki vision and mission ya kan. Tapi jadi what I learned the most dari perjalanan aku selama ini adalah bagaimana kita menetap kepada purpose, kayak purpose-nya tetap sama tapi how do we adapt? Karena sekarang kayak 2 tahun terakhir kan ada Covid, tapi kita tetap mau misalnya komunitas IPA UK dan GIPA jalan, tapi kita juga mau autentik gitu loh. Kita nggak mau cuman ikut-ikutan orang, ikut-ikutan tren, karena pada akhirnya you do things for a purpose. Jadi menurutku selama ini belajarnya kalau tentang kepemimpinan, gimana cara beradaptasi, I think that's my key, ya, my key learning experience kalau soal ya being a leader. Oke. Nah, berarti emang, kunci utamanya memang harus punya purpose dulu ya? Dari sanalah nanti akan terbangun bagaimana sih karakter menjadi sebagai leader tuh memposisikan dirinya seperti apa dan kemudian akan, berkesinambungan juga dengan goals, atau apa, pencapaian organisasi itu sendiri atau komunitas itu sendiri ya berarti, Christy? Oke, that's cool. Iya. Heeh, benar benar. Kemudian apa sih pencapaian terbesar kamu nih mungkin, selama menjadi pemimpin ya katakanlah dari masa-masa kamu sekolah, kemudian sampai sekarang sudah masuk ke dunia profesional dan juga mungkin networking-nya juga lebih luas, komunitasnya juga lebih banyak jadi join-nya. Kemudian selain pencapaian itu ada nggak sih tantangan terbesar kamu ketika Boleh, jadi menurutku kalau untuk pencapaian terbesar kita bisa ngelihat dari berbagai macam metrik ya, bisa melihat kalau misalnya mungkin dari sisi IPA UK atau GIPA itu kan komunitas, orang yang kerja, jadi mereka semua sama-sama mau mengembangkan diri dan sama-sama mau belajar. Jadi mungkin bisa dilihat dari angka keanggotaan yang mungkin tiap hari apakah bertambah, bisa juga dilihat dari, oh mungkin feedback-nya dari orang kualitatif atau kuantitatif gitu, kira-kira apakah mereka menikmati events ini atau kayak apa yang kita sodorkan untuk anggota-anggota itu sebenarnya bisa ada metrik-metriknya dan impact-impact-nya. Tapi kalau untuk aku personally, my biggest achievement as a leader so far at any context itu mengembangkan orang-orang yang bekerja sama sama aku. Karena I think it's very very tangible karena menurutku great leaders breed other great leaders. Jadi ketika kamu memimpin dengan baik, terus kamu kayak mengajarkan, oh jadi ini cara pikirku atau ini metodeku, ini prosesnya gitu kan. People who work with you akan melihat proses itu. Jadi dan mereka juga bisa mulai mengembangkan ciri-ciri mereka sebagai pemimpin. Jadi kayak bisa yang dulunya cuman iya-iya aja, mungkin 2 tahun setelah kerja sama aku di IPA UK udah mulai bisa menantang lah, atau mulai bisa mempertanyakan juga strategi aku. Jadi itu kelihatan banget pengembangan orang-orang yang kerja sama sama aku day in and day out gitu kan. So I think on a personal level, ngelihat teman-temanku berkembang, jadi pemimpin-pemimpin sendiri di ruang kerja mereka itu greatest achievement-nya gitu. Tapi untuk komunitasnya atau untuk perkembangannya tentu saja kayak ada metrik-metrik yang konkret yang bisa dilihat gitu kan, tapi it doesn't feel too personal because it's a team benar, effort gitu. Kalau untuk dari anggotanya atau team member-nya kan kayak bener-bener it's one on one, it's you and them gitu. right. Jadi ada, pencapaian tersendiri ya ketika menjadi seorang leader, kemudian, melihat teman-teman, rekan-rekan, kita di komunitas atau, rekan kerja kita juga berkembang gitu, dan bahkan mereka bisa menjadi pemimpin bagi, tim mereka sendiri gitu ya, Christy. So, tantangannya Benar. apa nih Christy, selama, kamu menjadi leader? Ya mungkin yang paling paling kamu ingat yang bisa menjadi pelajaran sampai, saat kamu sekarang gitu? Mmm, menurutku oke tantangan terbesar sampai sekarang juga sebenarnya masih jadi tantangan, menurutku ada
3 buckets, sebenarnya jadi banyak kan, dibilang paling menantang, tapi menurutku ini agak, berkesinambungan juga, related juga. Oke. Jadi pertama, mmm, setiap pemimpin pasti the biggest job scope as a leader is decision making, kayak membuat Mhm. keputusan, mengambil keputusan, itu at any level, pemimpin manapun atau meskipun kamu di sekolah atau sebagai mahasiswa atau udah kerja, ujung-ujungnya setiap keputusan yang diambil itu mudah-mudahan align dengan strategi atau visi atau misi kamu sebagai pemimpin, ya kan? But sometimes it's hard karena kadang-kadang pilihan-pilihan yang ada semuanya sebenarnya bagus dan there is no right or wrong, it's just preference atau Baik. it's just the circumstances gitu loh. Jadi sebenarnya menurutku challenge terbesarnya tetap memutuskan arahan. Mhm. Also it's a snowball effect karena satu keputusan akan kayak Dampak menjurus ya? ke pilihan-pilihan Mhm. lain juga. Iya Mhm. gitu. Yang kedua, kalau untuk tantangan, menurutku being authentic, being empathic. Jadi, mmm, ada temanku yang pernah bilang, kalau kamu lihat CEO-CEO atau pemimpin-pemimpin dunia, kebanyakan kan, cowok masih kan, mereka lihat, menurut kamu untuk menjadi cewek yang sukses, yang sama-sama memimpin di level seperti itu, kalau kita misalnya Sri Mulyani atau apa, menurut tuh menurut kamu bisa nggak sih jadi cewek, tetap baik, tetap empati, tetap lebih emosional, tapi meraih posisi-posisi seperti itu. Terus menurutku, aku pernah mikir, ya bisa lah, kenapa enggak gitu kan. Tapi menurut mereka, banyak banget orang-orang yang pernah bilang kayak aku, kayak biasanya setiap wanita yang lebih menjadi senior, lebih memimpin apa-apa, lama-lama kelamaan jadi cowok juga. Jadi menurutku, I check myself quite often, kayak do I let myself kayak am I adjusting myself to fit the Iya. job or am I still authentic gitu. I keep questioning that every single step of the way. Jadi itu tantangan juga buat aku. Karena I don't wanna lose that side of myself. Menurutku aku orangnya lumayan emosional, lumayan empatik, and I think that's a strength. It doesn't always Mmm. like semua orang nggak itu sebagai kekuatan mungkin, tapi ya menurutku that's my personal brand and I wanna keep it gitu. So I think it's hard karena you don't wanna lose yourself in the journey gitu. Ya, sama Mhm. yang ketiga I think semua orang ngadepin juga lebih ke insecurity karena menjadi pemimpin tadi kita udah bilang harus ada personal brand dan harus bisa mengambil keputusan, tapi susah sekali um, melakukan keduanya tanpa kepercayaan diri atau just in general you have to believe in your strategy, your vision. Jadi menurutku itu juga tetap tantangan day in day out. Kayak meskipun aku udah mimpin dari SMP atau SMA, tetap every challenge is a new one gitu. Oke, makanya proses belajar itu nggak ada berhentinya lah ya kata orang. Jadi, semakin walaupun pengalamannya udah semakin banyak, berarti kan semakin banyak, semakin apa ya, eee, lingkungannya juga berbeda, kita harus juga beradaptasi dengan orang-orangnya, kemudian bagaimana untuk, tetap menjadi diri kita autentik itu ya, ketika kita memimpin walaupun lingkungannya berbeda-beda gitu. Oke, that's cool. Tadi ada, mungkin yang menantang itu decision making, kemudian bagaimana cara untuk, be authentic, dan juga mengatasi insecurity itu juga ya? Oke. Selama Mhm. ini, udah mulai tapi udah bisa lebih mengatasi hal itu belum kalau Kristi sendiri? Harusnya sih udah ya, I hope so. Mmm, tapi iya, menurutku udah lebih baik sekarang karena Mhm. I matured also. Dulu kalau misalnya aku Right. ingat-ingat kalau kayak ketua OSIS pas SMP, SMA gitu kan kayak Mhm. like masih gimana ya, masih suka memaksakan kehendak mungkin ya, kalau maunya A, ya maunya A gitu kan. Tapi mungkin sekarang udah tahu bagaimana sih caranya memediasi berbagai macam pendapat sama opini. Karena kan mungkin contohnya kalau aku kerja sekarang, karena kan aku baru kerja 3,5 tahun, jadi masih mid management kesannya. Jadi lebih banyak orang yang lebih senior, lebih banyak orang yang juga memiliki pandangan yang telah mereka asah kayak 20, 30 tahun mereka bekerja itu ada expertise-nya gitu loh. Tapi ada juga, anak-anak baru atau misalnya di tim aku juga ada misalnya grads yang baru lulus, yang punya ide-ide yang seger, yang bagus, tapi mereka nggak punya mungkin pengalamannya. Bagaimana cara menyeimbangkan semuanya, biar semuanya merasa terdengar, biar semuanya merasa they have a stake, mereka ada ownership, tapi at the same time harus terpadu gitu loh. Jadi menurutku it's still a developing skill. Udah lebih baik, tapi still a long way to go. Karena kan tadi seperti yang Kak Ellen bilang kayak leadership itu juga soft skill. Jadi sebenarnya nggak ada habis-habisnya, sebenarnya bisa diasah terus juga gitu.
Benar, benar banget. Oke, jadi sama-sama belajar juga ya dengan, meng-handle tim dan juga, belajar dari diri sendiri dan pengalaman. Oke, nah kita ngomongin tentang, leadership mungkin di masa yang, dulu sama yang sekarang nih. Kalau, sekarang bagaimana sih si Christy dan juga tim menerima fakta, embrace the fact kalau, pandemi itu mendisrupsi semua kegiatan yang sudah direncanakan ya, pasti akan berbeda banget nih ya, Christy udah kerja 3 tahun kan maksudnya ada perbedaan ya berarti dari masa dulu sampai sekarang. Kemudian bagaimana sih cara kamu mengatur tim dan, komunikasi itu agar tetap terlaksana dengan baik gitu, Christy, sebagai leader? Mmm. Jadi bener banget, pandemi disruptif itu so true. Kalau mungkin aku ambil, contoh konkretnya dari IPA UK. Jadi aku ambil jabatan Executive Director IPA UK itu tahun 2020 awal. Itu pas banget, jadi sebenarnya IPA UK itu selama sekarang udah 7 tahun berjalan, jadi 5 tahun pertama tuh semua events-nya, semua engagement-nya in person, kayak, pada umumnya Offline ya? komunitas gitu kan. Mhm, Iya. Jadi mereka ngadain events, ngadain ketemuan, meet up, social mhm. gitu kan. Nah, everything was ya face to face, in person. Nah, jadi pas aku ambil jabatannya, that's the statusku. Jadi aku pikir, oh ya udah lanjutin gitu kan. 3 bulan pertama tahun 2020, oh host ini, host itu. Nah terus lockdown semua. Kalau di pas Nah, aku di sini di UK ini dari kantor sampai semuanya benar-benar lockdown. Jadi kita disuruh kerja dari rumah full time. Terus kayak banyak orang kayak tersebar, nggak semuanya tinggal di London misalnya kan. Jadi mhm, you have to revise and you have to be adaptable gitu loh. Jadi basically for most of my time 2 tahun jadi executive director, sebenarnya 70% eventnya jadinya virtual. Nah, tapi obviously banyak banget yang transisi kayak gini kan. Jadi iya, tetap harus kreatif, tetap harus mikir kayak ya udah terus eventnya virtual, apakah itu cukup untuk menggantikan personal connection? Misalnya kalau misalnya kita ke event itu kan mungkin kenalan sama orang satu-satu, terus ngobrolnya juga lebih intim gitu kan. So we do other things. Jadi kita evolve, kita misalnya kita mulai kalau kalian tahu Humans of New York yang kayak seri fotografi terus ada cerita orang-orangnya yang personal, their personal stories, we did something similar. Jadi we started like a video web series kayak profiling different members of the community, kayak mereka cerita on video tentang things that are more personal, kayak their career oke. journey kah atau kehidupan rumah atau ada yang setengah master setengah kerja, jadi pengalaman personalnya keluar juga gitu kan. And we do other things. Kalau misalnya lockdown susah ketemu orang, mungkin susah cari apa flatmates gitu kan. Jadi we started a way Mmm, for people to find flatmates kalau mau tinggal sama Indo gitu. So it's all about enabling the connections meskipun jauh-jauh kayak gitu kan. Jadi that's an example I think of like pandemi, yes, it kind of creates a disruption, but as with any other businesses, I think we've seen kalau di 2 tahun yang terakhir ini, it creates opportunities too. Karena kalau ditanyain apakah YIPA UK akan membuat apa inisiatif-inisiatif yang baru ini tanpa pandemik, mungkin enggak. Kalau misalnya kita tetap in person events, karena banyak yang harus diurusin kan. Kalau in person harus book venue, harus udah sibuk logistik ini itu gitu. Jadi it creates space if anything untuk menjadi lebih kreatif, untuk mencoba hal-hal baru juga gitu. Jadi diambil positifnya juga, dan I think karena nggak ada pilihan, semua orang ngerti juga kebutuhannya untuk melakukan pergantian atau eksperimen ini gitu.